Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Setengah Sayap. Nah guys, kali ini alhamdulillah nih podcast Setengah Sayap ada lagi narsum yang ingin menceritakan pengalamannya tentang setengah sayapnya. Dan ini adalah cerita yang gue harap bisa dapat dijadikan pelajaran untuk kalian-kalian yang mendengarkan. Dan kalau untuk kalian yang mau juga cerita di sini untuk share pengalaman setengah sayap atau patah hatinya, boleh aja, gue feel free aja, kalian bisa DM di IG gue di setengah sayap _podcast, atau nanti akan gue cantumin lah di link deskripsi ya. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber dengan nama, silahkan boleh diperkenalkan. Naina. Naina, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Naina nih dari mana nih Naina? Wah, dari Tangerang aja ya. Tangerang juga ya. Alhamdulillah kita deket ya guys. Terus gimana nih? Akhir-akhir ini Naina lagi sibuk apa? Sibuk ngajar. Oke. Terus ngehenna lagi free ya. Oh, henna art untuk wedding gitu ya? Oh, jadi bisa tuh guys, nanti kalau misalnya butuh henna untuk wedding, nanti DM ke IG aja ya, dicantumin nanti IG-nya ya. Terus sibuk kadang bolak-balik rumah sakit aja. Kadang gitu kalau lagi disuruh sama bidan, tapi kalau enggak mah enggak. Oke, jadi kayak asisten bidan gitu ya. Oke, nah itu kita udah dapat nih sedikit profil dari Naina. Nah, terus hari ini Naina mau cerita apa nih? Kayaknya udah mulai sedih banget nih. Panas ya? Panas. Panas kayaknya. Panas banget. Iya, gimana? Ada kisah apa yang bisa dibagikan ke teman-teman tentang Kisahnya? Kisahnya ini mah buat perempuan aja. Biar enggak semuanya itu harus diharapin kayak model, kan namanya pacaran ya. Sekarang masih banyak anak-anak pacaran yang percaya banget kamu tuh bakal jadi jodoh aku gitu. Wah, jangan deh gitu. Jangankan yang pacaran, yang udah tunangan aja bisa bubar. Ini gimana yang pacaran? Masih lirik sana lirik sini. Jadi, tapi ini mah ya buat terserah mereka deh, mau diikutin gitu apa kata aku. Mangga enggak juga ya, nggak apa-apa. Jadi ini mah biar aku plong aja. Oke. Dulu kan aku kelas berapa ya, kalau nggak salah kelas 9 MTS. Jadi kan anak Marawis ya, namanya vokal Marawis gitu, kemana-mana. Ditambah lagi abah itu kan nggak pernah ngizinin yang namanya kayak pacaran kayak gitu. Pasti. Nah, tiba-tiba di Marawis ini nih ada satu laki-laki gitu yang ngeliatin aja, yang sering merhatiin aja gitu. Nah, tiba-tiba dia ini minta nomor. Tadinya isengnya bilangnya buat ngasih kabar kalau lagi ada lomba gitu, kalau lagi ada majelis gitu, panggilan-panggilan di acara hajatan. Tiba-tiba di situ ngechatnya ternyata mengsong. Gitu. Ada indikasi PDKT. Iya. Nah, di situ Naina tuh jujur aja gitu. Abah itu nggak pernah ngasih yang namanya anak pacaran gitu. Kalau emang mau sok langsung nemuin abah, ngobrol. Kirain omongan Naina ini tuh, omongan si Naina ini tuh dikirain ya udah dianggap angin gitulah. Ternyata nggak bener. Dia bener datang ke rumah, nemuin abah. Terus udah nemuin abah, dia itu cerita kalau dari mana asal usul kenal gitu. Ternyata dia ini, si laki-laki ini temen kakak. Satu sekolah sama kakak dulunya. Terus ditanyalah sama abah, jarak umur Naina sama dia nih, kita beda 10 tahun. Jadi waktu itu berapa tahun ya aku? 2013 itu. Kalau nggak salah 15 tahun. Apa 16 gitulah, 15 kayaknya ya. Udah dia setiap malam minggu atau setiap malam Kamis gitu suka nemuin abah. Sedangkan kan abah kadang suka ada yang ngaji gitu. Nah, abah itu kan orangnya namanya ada yang suka mintain air, abah orang kuyai lah gitu. Minta air buat yang sakit, minta air buat yang segala macem. Nah, si ini nih ngedeketin abah, terus saya ngedeketin abah sampai ke rumah pun yang biasanya yang aku tahu gitu, dia tuh nggak pernah pakai samping gitu, pakainya lepis aja, ini pakai samping.
aku kan belum kenal jauh dia, aku orangnya tipe yang bodo amat gitu. Nah dari situ deket lah, ngobrol nih sama abah. Abah kan bisa langsung diginiin, sok atuh katanya, kata kita bahasa kita mah ya udah tuh kalau emang bener mah dijadiin aja. Tapi kepengen kakak-kakak itu aku sekolah dulu. Sambil mondok ya udah gitu, sambil mondok, tapi sekolah dulu katanya gitu. Terus udah gitu si ini tuh tiba-tiba nggak tahu malam Jumat apa malam Sabtu gitu bawa bapaknya, tapi berdua doang. Ternyata dia ini udah ngobrol sama abah, jangan bawa rame sebab aku masih sekolah. Kalau rame banget takut nanti disangkanya emang bener udah dibawain. Udah akhirnya berdua lah dia sama bapaknya ngobrol nih tigaan sama abah, nggak tahu gimana konsepnya, tiba-tiba aku udah di Pinang. Gitu. Terus kataku, bah kok nggak nanya sama aku gitu, tiba-tiba kata abah lah neng ge suka ini sama dia. Tapi kata aku, bah suka ge aku mah tipe orang yang gimana ya, gimana sih teh kalau perempuan itu jangan lupa ya yasinan, jangan lupa ya tahajud. Kan aku namanya dulu polos-polosnya ya wajar lah, senang-senang aja gitu. Dia enak ya gitu punya yang soleh gitu, ya udah percaya aja ke situ mah. Udah deket lama tuh, akhirnya sampai ke lulusan MTS nih, sekolah MTS kelulusan tuh. Di situ kayak apa ya, abah itu tetap walaupun udah tunangan, namanya belajar wajib gitu, jangan fokus banget sama HP digituin kan. Akhirnya dia ini kalau ke rumah nggak pernah nemuin aku, nemunya abah aja udah. Akunya mah di pondok lah sama anak-anak lah, tapi satu teh belum pernah dibawa ke rumah dia. Di situ mungkin nama abah nggak boleh juga kali ya. Udahlah dari situ ya udah kata aku teh paling ketemu kalau majelis marawis doang kayak gitu, ngobrol sama dia gitu. Udah dari situ berjalan. Nah akhirnya aku ini mau masuk SMK. Tadinya nyari aliyah, tapi berhubung kata kakak udahlah SMK aja, ada tuh pesantren di bawah, sekolahnya di atas katanya gitu. Oh ya udah, aku ngobrolin sama dia, aku mau pesantren lagi kataku gitu. Gimana caranya nih kamu jaga perasaan aku, apalagi udah bukan pacaran ini mah. Tapi kalau kata anak santri mah tunangan tuh tetap aja kayak pacaran gitu kan. Udahlah intinya mah ke situnya mah biarkanlah kataku teh. Ya udah kita mau gimana nih kataku gitu. Kalau kamu mau berlanjut kataku teh tungguin ya kataku. Kalau misalkan nggak mau berlanjut ya nggak apa-apa. Jadi gimana ya teh, di situ tuh hati belum full ke dia, masih kayak nggak percaya. Karena di sisi lain Naina juga deket sama orang lain. Apalagi masih muda juga lah ya sosial gitu ya. Sedangkan sama yang orang lain ini kan dia anak kiai ya. Nah sama anak kiai ini Naina juga nggak ada hubungan apa-apa, cuma sering kontekan. Naina ini sampai jujur sama si anak kiai ini, Naina tuh udah di itu. Akhirnya udah lost contact. Udah di situ dia bilang coba aja fokus sama tunangan kamu gitu. Akhirnya udah fokus sama dia, kok ada yang berubah ya dari situ gitu. Cuma bucin dia yang bucin. Aku mah nggak mau ya, bodo amat gitu. Cuma udah tuh masuk SMK, 2 minggu lagi mau masuk SMK, akhirnya izin sama dia berangkat pesantren. Udah berangkat pesantren, ternyata di pesantren gak boleh megang HP. Dan Naina lost contact sama dia. Tapi itu ada aja teh omongan orang, entah itu di sekolah, entah itu dari kiriman surat gitu. Kan Naina bilang ke teman-teman, no ada yang suka katanya gitu. Terus kata Naina, siapa gitu. Gua mau udah diitin sama orang kata Naina gitu. Naina jujur aja ya. Terus katanya, yaudah kata Naina coba dong buka IG-nya si ini dia kata Naina gitu. Pas dibuka, kok nggak pernah ada foto Naina ya gitu. Namanya anak bocil ya, pengen banget foto kita dipajang, diakuin gitu. Ternyata nggak ada. Sampai Naina ngechat, coba chat dia P gitu. Katanya nggak usah P, assalamualaikum aja kata temen Naina gitu kan. Dia assalamualaikum dibales. Yang Naina mau gini,
siapa perempuan manapun yang nge-DM atau yang ngechat atau yang apapun jangan dibales. Iya. Di-read aja udah gitu. Kecuali laki-laki. Naina tingkat cemburunya tinggi banget. Gitu, tinggi banget kalau emang udah Naina percaya sama satu orang ini. Kalau belum sebelumnya mah udah Naina percayain aja ke dia gitu. Udah dari situ ternyata di belakang Naina dia ini DM-an. Sama siapa? Sama yang ngechat tadi? Oke. Nggak tahu DM-nya apa. Cuma yang Naina baca di situ jangan DM dulu soalnya di pinggir ada si Ina gitu kan. Udah dari situ kata Naina, itu gimana ini gitu. Naina ngomong sama Abah, "Bah, si Aa suka," kan makanya si Aa ya, "si Aa suka ke rumah nggak?" "Suka," kata Abah gitu. "Oh ya udah," gitu. Kayaknya dalam hubungan ini nih kakak-kakak Naina ini nggak ada yang setuju. Kenapa? Karena kakak-kakak Naina ini nggak mau Naina itu sibuk ke pacaran. Oke, benar. Tapi kalau Abah kan bilang Yana nggak pacaran gitu, dia ini udah diituin. Terus kata kakak, "Atuh bilang lah gitu, jangan sampai cukup Abah aja sama anak yang tahu, semuanya juga harus tahu gitu." Cuma kata Abah, biarinlah masih sekolah ini gitu. Jadi ngambil keputusan sepihak. Udah dari situ udah Naina pesantren gak benar. Gak benarnya karena mikirin dia. Oke, jadi kayak hilang fokus aja gitu. Harusnya hafalan udah jauh, ini enggak. Sampai Naina sering banget ngirimin dia surat gitu, "Aku habis ini loh, aku habis ini," gitu. Naina nyari perhatian dari dia, ternyata nggak dapet. Sampai Naina diam-diam bawa HP. Pas digeledah dapet. Cuma pengen DM dia doang. Takut kehilangan. Harusnya kalau kata Allah mah ngapain sibuk ke dia? Kalau jalurnya nanti jodoh balik lagi. Gitu. Tapi ini mah demi dia Naina rela bawa HP ke Kobong. Saking takutnya. Orang mah pada tidur, Naina teleponan sama dia. Hafalan enggak. Sampai kata orang, kata yang sekobong sama Naina itu, "Teh, kalau apa ya teh, kamu mah cantik, manis, nggak apa-apa kalau dia hilang juga," katanya gitu. "Kalau dia sayang sama kamu juga, dia bakal bertahan, nggak bakal chattingan sama orang lain." Itu yang ngomong kayak gitu siapa? Yang DM sama dia. Dah. Makanya gitu kata dia gitu. Nah, si ini mah yang bawa HP ini, HP-nya disimpan di temen aku yang satu sekolahan juga. Aku mah nyimpan ke dia nggak boleh. Kata dia, "Enggak lah, udah bawa aja sama kamu," gitu. Ternyata HP si teteh yang ini mah dibawa, numpang ngecas di sini dia gitu. Kataku, enak amat, kataku kayak gitu. Udahlah dari situ ya udah aja. Terus udah singkat cerita kayak gitu, liburan lah nih di pondok. Pulanglah ceritanya tuh ke rumah, ngechat lah dia, "Aku di rumah," kata. "Oh ya udah," dia nelpon, "Nanti dulu ya Neng, lagi di jalan gitu, nanti aku ke rumah." Ada bunyi suara cewek. "Oh, siapa?" katanya gitu. "Adek." Deh. Itu sebenarnya udah ada ciri-ciri ini ya, red flag lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa posisi hati Naina udah condong ke dia. Karena jadi cinta. nggak percaya. Jadi nggak percaya kalau dia kayak gitu. Iya, makanya dibilang cinta sih. Nggak tahu gimana ceritanya bisa ada cinta itu. Terus dari situ ditungguin sampai jam 10:30 malam. Sampai jam 9:30 malam baru nongol. Mending kayak bawa makanan ya. Itu emang enggak bawa martabak enggak? Martabak. Terus sampai, "Kok wangi banget," kata Naina. Pikiran Naina sih, "Oh ya udah dia mau ketemu gua." Gitu. Dia wangi amat gitu. Iyalah orang mau ketemu Neng, bilang gitu kan. Ketakutnya gitu. Aku marahnya jarang ke bawah suasana yang begitu, langsung paling gitu dong. Duduk cerita. Itu HP nyala aja, kedap-kedip gitu. Jadi di silent sama dia. Kan dulu HP-nya apa ya, BlackBerry ya. Terus tuh HP nyala gitu. "Biarin lah, paling gak si bewok," katanya gitu. Teman Marawis juga kan. Terus pas dilihat lagi si Pirsah kan. "Latihan besok malam," katanya gitu. "Si Neng mumpung ada," aku gitu. "Si Neng mumpung ada, soalnya Minggu mau majelis," katanya gitu. "Oh ya udah," gitu. Udah dari situ teh itu kataku gini, "Lihat HP tuh," dikasih lihat teh. Tapi nggak tahu kenapa itu pernah nggak ada chatan. Jadi aku percaya kan, percaya lagi lah sama dia. Mulus tuh ya, mulus banget dari 2000 berapa itu?
14, 15 nih. Pas 15 ini nih rada-rada oleng nih. Kata aku gini, dia ada nggak di base camp, kataku gitu. Nggak ada Neng, emang kamu di mana, kata si Afir saya itu. Di Kobong. Emang boleh megang HP, katanya. Udah balik lagi ke Kobong gitu ya teh, udah naik kelas 2 SMK lah. Posisi di situ aku kelas 2 SMK itu coba ngasih lamaran tapi pakai KTP orang, soalnya kan di rumah sakit nggak bakal diterima kalau masih sekolah. Demi apa? Cuma demi bisa biar keluar jalan sama dia. Sering banget ngasih kado ulang tahun. Sering banget kalau kata dia ada kaos bola nih baru, kata dia. Kan dia orangnya demen futsal. Kaos bola nih baru, sepatu nih baru gitu. Gak tau kenapa aku pengen ngebeliin aja, tapi dibeliin. Balik lagi cinta lah gitu. Pengen menyenangkan pasangan. Iya, gitu kan. Tapi dia nggak pernah. Sebaliknya nggak pernah ya. Ulang tahun juga. Ulang tahunnya kan misalkan orang ngucapin jam 12 ya. Ini 1 hari setelah ulang tahun. Kan edan kan. Iya. Sampai kata temen, woi orang mah jalan-jalan no gitu. Ini mau mana? Kata aku teh nomor aja sibuk. Aku bilangnya enggak, dia mah lagi latihan marawis. Padahal malu nggak tahu aja di luar dia lagi jalan. Terus udah tuh ceritanya liburan sekolah. Udah liburan sekolah, abis liburan sekolah itu aku kemana ya? Oh, disuruh pasaran. Pasaran tuh apa? Kayak ngaji juga, tapi di waktu sebulan 2 bulan gitu doang. Kalau pesantren kan full gitu. Ini pasaran. Dapat di Pandeglang. Nah di Pandeglang Naina nggak bawa HP lagi. Di situ dikirimin sama Bang Bewok. Dia kemana ya itu? Ke puncak kayaknya mah. Sama cewek ya. Kata aku gini, itu dia sama siapa? Sama siapa ya namanya, aku lupa. Sama dia aja, sama itu cewek. Terus temen kali gitu dong. Iya kali temen. Dah akhirnya aku di situ bak-bik hati udah nggak terparuguh lah tuh. Telepon dia, di mana gitu, di sini Neng, katanya gitu. Pas video call pun dikasih lihat sama dia. Gak tahu tuh cewek kemana ngilangnya, nggak tahu. Nggak tahu lagi di mana. Naina nggak tahu itu dia di mana. Ya udah percaya lagi. Terus dapet dari teman, dikirimin, kata teman dia berangkat sama teman gua. Siapa? Cewek juga nih? Iya. Cewek yang sama waktu ke puncak enggak? Iya. Oke. Terus apa tanggapan Naina sendiri? Naina mau ngechat tapi takut. Mau nanya ke cewek itu tapi takut. Kayak ya udahlah nanti dulu, gue cari tahu sendiri dulu deh. Sampai pulang dari sana, si dia ini ceritanya sibuk latihan qasidah, mau lomba nasional di Sulawesi. Ngechat balasnya 15 menit sekali, 10 menit sekali, biasanya juga langsung balas gitu. Ini nggak ada. Sampai Naina ya udahlah gitu, sampai nanya si dia kemana sih, ke Afir saya itu ya, ada, dikirimin lagi main HP. Lagi main HP itu, udah lagi main HP. Aku video terus apa lagi latihan gitu. Padahal itu lagi istirahat. Sampai latihan, gak tahu mereka latihan berapa bulan, ada kali 2 bulan lebih. Akhirnya berangkatlah ke Sulawesi. Itu tahun 2015 juga. Dari bulan Agustus. Itu Naina berarti masih kelas 2 ya? Udah kelas 3 ya? Kenaikan kelas 3 nggak? Atau kelas 3? Udah kelas 3 kayaknya. Kelas soalnya 3. Kan nanti 2016-nya mau lulus ya, benar. Kelas 3. Dari situ Naina mikir gini, kamu sepesawat sama siapa? Gitu kan. Kata dia, aku sepesawat sama siapa ya? Si Cumeng, terus siapa lagi gitu. Pokoknya 6-an. Nah, 6 orang lagi ini beda pesawat. Kataku gini, oh ya udah, aku ikut dong nganter gitu kan. Jangan, kata dia gitu. Kok aku kayak bingung, kayak kenapa sih kamu sekarang ini jangan, itu jangan gitu. Pokoknya selama kejadian itu, ini maaf nih ya, ya teh, nanti Naina cerita ini. Sebenarnya ini banyak kejadiannya, tapi Naina udah lupa. Sebab ada satu kejadian itu gara-gara dia. Oh, saking banyaknya. Pokoknya
kayak ada banyak kejadian tapi ada satu nih yang paling membekas gitu ya? Ada nanti di akhir itu. Oke. Pokoknya udah dari situ dia udah di Sulawesi, Naina nggak pernah dikasih kabar. Sampai dapat 3 hari di Sulawesi baru dikasih kabar. Alasan sibuk aja. Kata Naina, Naina berharap apa coba? Dibeliin baju, dibeliin tas gitu, tapi dibeliin gantungan. Karena sebenarnya Naina sendiri tuh ada pengen feedback, karena kan gue udah gue udah menunjukkan keseriusan gue sayang sama lu, gue beliin ini kok, tapi kok lu nggak ada feedback baliknya gitu. Gantungan, yang ada malah gantungan bacaan Sulawesi. Ya Allah, kata Naina gitu, ya terserah lu lah gitu, tapi Naina makasih ya gitu, kayak seneng aja itu. Menghargai aja. Ya udah dari situ pulang dari Sulawesi dia ceritanya ngejemput sekolah. Kata dia, Neng lagi di mana? Di sekolahan gitu. Oh iya teh, di sebelum 2015 itu, di 2014 pokoknya Naina itu mondok cuma dapet 3 bulan apa 4 bulan. Oke. Ke satu karena Naina itu berantem sama yang di pesantren tuh, santri lama gitu yang sirik sama Naina, berantem sama dia. Dan Naina lebih milih keluar lah daripada nggak betah. Kedua, Naina ngejar dia, mereka ngejar dia. Padahal kalau kata peribahasa mah lagi diuji loh, gitu. Di pesantren tuh lagi diuji. Mau itu dari hafalan, mau itu dari temen, dari yang di situ, yang tinggal di situ, atau dari guru kita sendiri. Harusnya Naina ngadepin itu, tapi Naina enggak. Lebih milih keluar. Sampai banyak banget alasan ke Abah, Naina tuh gini, Naina gini, berantem kayak gini. Padahal mah tinggal bilang aja sih udah nggak mau pesantren di situ lagi gitu ya, apa susahnya. Udah dari situ udah. Akhirnya Naina sekarang kalau sekolah, kalau dari situ tuh dari sekolah pulang, dari rumah berangkat ke sekolah, dari sekolah pulang ke rumah. Kalau dibilang betah di pesantren itu betah banget. Jadi almarhum yang nerusin pesantren ini nih, yang di tempat Naina dulu masih satu sekolah itu, jadi dia ini lebih kepercaya sama si santri lama ketimbang sama Naina. Oh, jadi karena kasus itu? Iya, kasus itu tuh. Kasusnya mah cuma gara-gara Naina sakit, terus si orang ini ada bahasa tajiran kayak gitu, nggak sholat subuh ya, karena Naina nggak kuat lah sholat subuh jamaah kan, wiridannya belum gitu. Ntar kalau Naina pingsan di situ gimana? Kalau di Kobong kan udahlah habis sholat subuh udah dulu langsung tiduran lagi, maksudnya gitu. Ini cuma gara-gara nggak sholat subuh jamaah ditajir, sampai Naina dibilang bohong sakitnya. Ya Allah, kata Naina itu, sampai nyumpahin lu aja deh yang sakit. Sampai Naina bilang gitu. Pokoknya dibilang betah banget. Makanya sampai sekarang Naina nggak pernah malu buat datang ke situ. Jangan Naina nggak salah, gitu kan kalau ke pesantren itu. Nah, balik lagi ke sini, ceritanya dia ini jemput Naina pulang sekolah ya. Dia pulang dari Sulawesi, nggak tahu Naina dia udah datang apa belum. Tiba-tiba, Neng di mana? Di sekolah, kataku. Pulang jam berapa? Terus kataku, ini hari Sabtu, pulangnya jam 5:30. Soalnya penurunan bendera, kataku gitu. Oh yaudah ntar jemput, kata dia gitu. Di emang kamu udah pulang kan, seneng ya? Udah, kata dia gitu. Dia kok nggak bilang-bilang, kataku gitu. Kata dia, surprise lah. Di situ udah ya tadi yang Naina pikirin, kayaknya aku dibawain paper bag isinya banyak deh, gitu. Ternyata pas lagi diajak makan di rumah makan bebek rica-rica itu, tiba-tiba ngeluarin gantungan kunci 3, isinya Sulawesi semua. Dia makasih gitu, padahal dalam hati kok ini doang. Paham. Karena kita cewek guys, pengen itu yang lebih apa gitu bermakna selain gantungan kunci. Padahal di sana kan banyak ya. Banyak baju Sulawesi juga yang walaupun baju Sulawesinya pendek gitu ya, Naina pakai buat tidur gitu. Kalaupun keluar ya bisa pakai jaket. Enggak. Kata Naina itu keselan. Aku jadi inget, jadi ada ini kisah ini intermezzo dulu nih. Jadi gue punya temen nih, Nena. Dia sama juga tuh dulu pacarnya ke Malaysia. Tapi pas pulang cuma bawain coklat. Terus dia ngoceh begini, ngapain lo Fang cuma bawain gue makanan yang ujung-ujungnya cuma jadi gitu. Kayak gitu tuh dia keselnya. Mungkin mirip-mirip lah ya kayak gitu ya. Pada akhirnya
sama dia dipakai sini, aku pakein di tas sekolah gitu. Ya kata dia mah ya mentang-mentang gue anak sekolah lu gue dibelinya gantungan gitu. Padahal aku sampai ngomong gini aja, kan aku mesen lampu kelap-kelip gitu, yang kata alat kotak musik itu kan ada ya itu ya. Terus kata dia gini, kan aku beli oleh-oleh banyak, kata dia gitu. Nah aku ngeliat gini, ya udah tuh pas dia minta tolong HP AA ambilin di tas kotor tangan dia. Pas dibuka, ini jam tangan cewek. Baru tuh? Nggak tahu. Kata, kamu beli jam tangan? Bukan, tuh punya si Neng, adeknya. Punya si Neng. Oh ya udah, kata aku gitu. Padahal di dalam hati, ya Allah siapa ya gitu. Cuma aku kalau udah digituin berdoanya cuma gini doang, ya Allah tembongin, tunjukin. Maksud bahasanya tunjukin lah gitu. Aku bilang ya Allah tembongin kalau dia jelek-jelek gitu. Tapi di situ sama Allah dikasihnya yang bagus-bagus terus. Anehnya itu. Udahlah dari situ ceritanya, singkat cerita, Agustus, September, Oktober. Nah Oktober nih, dari situ berantem dulu teh. Ya mungkin gara-gara dari hati bilang ditembongin ya. Ada chat cewek, gak tahu kenalan dari Sulawesi mungkin. Dia juga sama anak kosida. Di mana? Udah makan belum? Ini segala macam. Aku yang bales, udah teh, dia udah makan. Tadi sama aku makan. Gitu. Aku gituin, teh maaf ya, dia mau udah punya calon. Kata aku gitu, ini calonnya. Teteh mau ada apa ya mah? Terus kata dia, oh iya teh maaf, saya emang gak ada maksud apa-apa kok. Ya udah nanti kalau Kak Kazi, kalau si Kajinya udah megang HP, tolong kasih tahu ya. Ih, kata aku tuh, aku langsung bilang, kamu siapa ini ngechat? Sama dia langsung direbut. Apaan sih kamu ngebalas-balas? Langsung ngegentak teh, biasanya nggak pernah. Ngapain kali ngebalas-balas? Dia mah temen aku, udah gitu. Kan itu nomornya aku hapus. Nah si cewek ini ngechat lagi pas yang tadi aku bilang, nanti kalau kajinya udah ada suruh WA ya, itu nomornya udah nggak ada namanya. Udah aku hapus. Ngapain kali, aku kan udah ngasih nama, ngapain kamu hapus-hapus, kata dia gitu. Kata aku teh, ya udah namain lagi, ribet amat, aku gituin kan. Itu dari situ ya teh. Aku kalau udah tahu kayak gitu, orang-orang laki-laki yang dulu pernah pengen sama aku cari lagi, dibalas sama aku kayak gitu. Tapi aku di situ nggak tega, nggak tega buat kayak dia kontekan tiap malam, video callan, nggak tega. Malah si cowok itunya balik lagi ngapain teh, lagi ini lagi itu. Akunya cuma di-read doang. Terus kalau lagi anehnya itu, kalau lagi berantem sama dia, larinya ke si cowok-cowok ini. Jadi apa namanya sih? Pelarian aja gitu. Padahal kan kayak gitu nggak boleh ya. Terus kata aku tuh, kok aku jahat amat ya? Kata aku kayak gitu. Udah dari situ nggak pernah lagi ngebalasin mereka. Tetap fokus ke si dia nih. Tapi ternyata si dia ini nggak tahu udah sama si cewek itu, disitulah tuh kayaknya dia itu kontekan sama mantannya. Nah si mantannya ini yang aku anggap kakak. Nah, udah aku anggap kakak, aku sering chatting sama dia. Iya lo teh, dia kayak gini, aku sering banget nyeritain dia ke situ. Curhat tuh. Iya. Terus kata dia, iya ya udah kamu kalau dia kayak gitu kamu harus kayak gini gitu. Kata aku itu, enggak lah teh, kan aku orangnya oyuhan cerita, tapi dikasih masukan gak mau. Soalnya aku mikirnya itu tadi, aku takut nanti tiba-tiba dia suka gitu kan. Udah dari situ ternyata dia sering Bang Ji itu punya HP 2. Dari situ tuh pokoknya punya HP 2, BlackBerry 1, Zenfone 1. Yang suka chattingan sama aku dia pakai Zenfone. Yang BlackBerry-nya nggak tahu diumpetin kemana. Nah singkat cerita, aku itu udah ke rumah dia ya, ceritanya udah pernah sering ke rumah dia lah. Semenjak keluar dari pesantren itu udah sering, semua keluarganya juga udah tahu gitu. Singkat cerita, aku pengen numpang sholat nih di rumahnya dia tuh. Kan kata adeknya ada foto teteh lo teh di kamar AA gitu. Nah setiap itu dapat 2 tahun pokoknya ada terus tuh foto. Nah pas di bulan Oktober itu aku ke rumah dia, kok foto aku nggak ada. Kata aku gitu. Terus aku nanya, kamu nggak majang foto aku? Jatuh bingkainya. Gitu, jatuh bingkai, kata dia. Oh ya udah, aku nanya lah sama adenya, Neng kok foto teteh nggak ada sih di kamar si AA? Dipoto sama dia, ada di lemari gelas-gelas. Enggak kok rusak. Dia udah nggak mau nyimpan.
Jadi udah nemu nih alasannya nih. Dari situlah. Tapi belum ketahuan nih cewek-cewek yang kontekan sama dia, baru si satu itu tuh. Oh, Nuryati. Si Nuryati itu. Nah, dari situ kayaknya si Nuryati itu sama dia udah nggak kontekan gara-gara ama aku. Nah, tapi dari situ sering banget ada ngechat aku tuh ngaku-ngaku lu jauhin dia gitu. Pokoknya lu harus jauhin dia tuh punya gua gitu. Ih, kata aku ya. Akhirnya kan dari situ aku cerita sama siapa ya, kalau sama kakak-kakak aku pasti disuruhnya langsung udah aja gitu kan. Udah Neng fokus, bentar lagi mau ujian gitu. Udah di situ udah ujian UMBK. Di bulan Oktober itu ya udah ujian UMBK di situ. Sampai waktu itu dia bilang gini, udah kamu ujian aja dulu, nggak usah ngechat aku. Dia nggak bisa, kataku kayak gitu. Kamu nggak ada chat sehari aja aku nyariin, aku gituin kan. Sering banget ya aku nangis kalau dia nggak ada chat, aku sering banget nangis. Karena kan sebelumnya udah pernah ketahuan nih dia ada cheating sama yang lain, jadi ke depannya tuh kita bawanya was-was aja gitu kan. Berantem mulu malah. Tapi dari situ dia yang bikin salah, aku minta maaf. Aku yang terus minta maaf sama dia itu. Udah dari situ akhirnya udahlah, ya udah dia minta aku nggak ngechat dulu. Abah juga bilang, teh udah jangan dulu chattingan. Jadi kayaknya abah ini udah tahu jalan ceritanya bakalan kemana, tapi abah ngebiarin dulu anaknya nih ngerasain. Jadi kata abah mah udah teh jangan dulu chattingan, udah biarin dia gitu. Dia juga suka kesini ini 2 minggu sekali. Kok 2 minggu sekali? Kataku teh ketemu abah 2 minggu sekali. Iya, biasanya juga seminggu 2 kali. Kataku ini kok 2 minggu sekali. Sibuk kali nyari rezeki buat nanti ngebawain, katanya gitu. Oh ya udah, kataku teh gitu. Udah tuh berjalan, aku udah ujian juga. Ibunya lah nih tiba-tiba nelpon, teh ibu mau ke rumah sama keluarga. Nanti bulan Desember tanggal 1. Katanya tanggal 1 itu dia nelpon November ya, pertengahan November. Enggak pertengahan, pokoknya 3 minggu lagi mau ke tanggal 1 aja. Katanya nanti ibu mau ke rumah katanya. Oh iya bu, kataku itu ditunggu, kata di Antos, kataku gitu kan. Bilanglah sama abah mau ke rumah katanya, mau ngebawain kali, katanya gitu. Soalnya kata kakak, kan aku mah diurusinnya sama abah sama kakak cewek. Soalnya almarhum Umi kan dari aku umur 2 tahun udah nggak ada. Udah dari situ kata abah ya udah sok gue bawain cina gitu, sekalian nantuin tanggal nanti lulus ujian. Jadi pokoknya posisi lulus ujian langsung jadi gitu, lulus ujian nasional dapat seminggu langsung jadi aja udah, katanya gitu. Kataku wah nikah muda nih gua. Kataku gitu, waduh nikah muda nih. Udah dari situ aku belajar teh. Namanya santri mah masak udahlah gitu ya. Cuma nih belajar yang susah-susahnya kayak modal rendang kayak gitu kan, takut dia pengen apa gitu. Dari situ aku sibuk belajar segala macam. Ternyata dianya mah sering jalan-jalan. Jalan-jalannya nih maksudnya gimana nih? Sama orang lain. Oh, sama cewek lain gitu? Iya, belum tahu tuh ceweknya siapa. Katanya. Terus udahlah akhirnya di situ. Nah aku ini singkat cerita, aku ini kan namanya aku vokalis. Aku kan bukan cuma satu tempat itu aja, dipanggil ke tempat marawis lain juga. Nah aku ini marawisan lah sama teman aku tuh cowok. Ternyata si cowok ini itu masih saudaraan sama aku. Ibunya dia nyai gitu. Tapi si cowok ini sama aku bisa nikah kalau bisa mah, karena namanya saudara jauh. Cuma aku mah gak ada rasa sama dia. Intinya dia AA lah gitu, kakak manggilnya tuh. Aku ini pulang latihan marawis nih sama si cowok yang ini nih, saudaraku. Nah dia si calon aku ini lagi ngumpul lah di rumah kakak aku, lagi mau latihan qosidah. Aku lewat, temennya dia gitu, temen aku juga, si Nina tuh tadi jalan sama cowok. Kok gitu kan saudara? Oh dia nggak tahu ya? Iya harusnya kan nanya. Iya. Tadi lu masih apa kayak gimana gitu biar nggak jadi fitnah. Ini mah aku ngeliat dia, aku juga hey kataku kayak gitu, ngapain aku gituin. Tapi kan orang udah pada masuk ke dalam rumah kakakku. Nah dia ini sendiri nih apa duaan gitu. Dia sendiri, dia cuma gini nyengir doang. Terus dia gini gitu doang. Kataku kok kayak ngancem. Kataku gitu. Terus kataku itu
udah aku itu nggak mikirin apa-apa. Aku bilang lah sama si calon aku ini, aku udah di rumah gitu. Tadi aku dianterin sama Wahid, kata sama Wahid dianterin. Oh ya udah, kata dia gitu kan. Oh ya udah doang gitu, nggak nanya. Biasanya kan dia nanya ya kalau aku jalan sama temen cowok gitu, aku sama sini, dia yang mana, dia yang mana. Jadi kan aku ngejelasin, ini nggak nanya apa gimana gitu. Kayaknya mah mungkin bisa jadi si temen aku ini udah bilang ke dia. Udahlah, kataku, oh ya udahlah, udah kayak gini mah, kataku gitu kan. Dapatlah ke tanggal 1, udah tanggal 2 hari 1 nih? Ya 2 hari lagi tanggal 1. Oh, 2 hari sebelum tanggal 1. Iya, 2 hari lagi sebelum tanggal 1 nelpon lah. Jadi enggak, kataku. Diam. Iya jadi sayang, kata dia gitu. Luluh lah, orang habis berantem gara-gara chattingan, tahu dia chattingan sama siapa aku lupa, saking banyaknya. Iya udah tuh, kataku gitu, nanti aku siapin gitu, mau yang sederhana apa, mau gimana ini makanannya, kataku gitu kan. Aku belum bilang ke kakak-kakak, nanti aja lah bilangnya kalau udah mau mendekati gitu. Emang ke rumahnya pagi apa malam, kataku gitu, apa siang. Dia bilangnya abis dohor, katanya abis juhur. Oh ya udah gitu. Oh ya udah tuh kalau kayak gitu mah gitu. Terus malam tiba-tiba abis telepon itu malamnya mimpi gini teh. Jadi aku itu mimpi nih, duduk sendiri di kursi itu sambil di bawahnya itu banyak apa bilatung. Terus kataku, ih ini bilatung apaan sih, kataku gitu kan. Tapi anaknya bilatungnya nggak pada mau nyamperin, di bawah aja gitu. Di bawah aja pada diem aja gitu. Terus tiba-tiba ada yang netes tas ya. Di situ aku langsung bangun. Ih, kataku jijik kan ya. Kataku jijik, aku nanya Abah, aku semalam mimpi di bawah kaki banyak belatung, kataku gitu kan. Tuh kata Abah, lah naon atuh eta mah cenah gitu doang. Di situ posisi Abah sakit. Tiba-tiba jatuh sakit. Badan panas, kataku. Abah kenapa? Kataku gitu. Kalau emang belum boleh anaknya dilamar, kataku gitu, ya udah jangan dulu. Neng juga masih pengen pesantren, kataku gitu. Kan Neng udah lama nih di rumah gitu. Neng pengen pesantren. Hayu pesantren lagi, kataku gitu. Terus kata Abah, iya nanti pesantren. Habis ini, kata Abah gitu, lumayan dapat berapa bulan. Terus kataku, kan mau ujian nasional, aku gituin kan. Pasti sibuk lah ujian nasional. Ya udah habis ujian nasional aja. Aku jawab lagi, kan katanya habis ujian nasional seminggu lagi langsung ke akad. Ya udah ntar aja kalau udah akad kali gitu. Depan ada kalinya, kataku teh gitu. Ya udahlah, kata. Udah Abah mau bikin apa? Bikin air hangat aja teh. Semenjak gitu tuh sering banget bengong. Abah. Terjadilah di tanggal 1 ini. Kan aku malam ceritanya mau masak. Cece masak yuk gitu. Terus kata Cece, besok aja lah. Cece bilang gitu, besok aja lah Neng, katanya gitu. Jangan datangnya habis johor ini. Oh ya udah, kataku gitu kan. Terus si Cece Ida ini tiba-tiba, Cece aku yang kedua tuh Cece Ida bilang, ulah masak lah, mesen aja, katanya gitu. Jangan masak, mesen aja. Ih kenapa sih orang, katanya mau mesen kue, tukang kue tutup deh. Ada aja gitu kayak entah males atau ada aja halangannya gitu ya. Buah aja cuy gitu, udah beli buah, akhirnya beli buah doang. Terus Cece tuh ngomong gini, Ece mau ke itu ya, katanya mau ke rumah temen gitu, katanya nanti johor datang, katanya gitu kan. Terus kataku, oh ya udah, terbilangin aja kalau keluarga udah pada dateng gitu. Lagian ada si Cece Siti ini, katanya gitu. Kakakku yang pertama tuh. Terus kakakku yang pertama tuh ngomong gini, kok Ece mah gak enak badan sih, katanya. Kataku, pada kenapa sih orang? Kataku gitu kan ya. Di situ aku gelisah teh. Terus johor lah, kataku sholat aku gituin. Kok nggak ada chat? Nggak, maksudnya cowok yang bener-bener mah pasti ya ngabarin. Udah siap apa di rumah gitu, udah gimana gitu ya. Aku gelar permadani sendiri. Gelar lah, kasihan orang-orang takut pada ini. Aku nanya, Ce udah mesen catering? Belum. Ce bener aja belum mesen catering, kataku gitu. Bentar lagi. Kata Cece, udah ntar aja lah, ntar juga dianterin. Yang penting tinggal nelpon. Jadi dia mah udah buka ini sebelum juhur juga, katanya catering ayam bakar kan.
di nggak enak amat mau ada tamu, kataku ya dikasihnya kayak gitu doang. Orang mah biasanya mah lah orang Sunda mah sayur asem, ikan asin kayak gitu doang ya. Ini mah pada santai-santai aja. Terus aku nelpon lah ke rumah satu lagi kan, aku sama Abah pisah rumah ya. Abah kan sama Mimi itu mama tiri. Nelpon, Mi, Abah ada sakit, kata Mimi gitu. Kataku, ih Mimi gini banget sih, kataku gitu kan. Udahlah ya udah antar aku ke situ, aku gituin. Nggak lihat jam teh, tahu udah jam 2. Udah lewat dong. Iya. Terus nggak nelfon si cowok? Nggak ada sama sekali. Dari Naina sendiri nggak telepon? Telepon pas udah jam 2. Terus gimana? Pas jam 2 itu susah nih kalau kesini, greget. Pas jam 2 itu Naina nelpon berdering sampai 5 kali kayaknya. Terus udah nelpon WhatsApp, nelpon pribadi juga, nelpon pribadi sampai 10 kali ya. Ngechat yang katanya gitu. Kamu di mana? Gitu. Udah sampai mana? Emang jauh ya Cikupa ke Kadu, kayak dari sini ke Baghdad aja, aku gituin kan. Terus udah gitu dibalas sama dia. Kata dia apa sih? Tungguin aja, kata dia. Tungguin aja, ntar juga ada yang ke situ. Oh mungkin, kataku, yang setahu aku ya, di kan emang waktu kakak aku lamaran ke si kakak ipar aku juga kan dia nggak boleh ikut. Oh, jadi keluarga aja, gitu. Dia jangan ikut, kan kalau beda sama sekarang ya teh. Kalau sekarang mah pada bikin background segala macam. Kalau dulu kan enggak lah gitu. Kataku, oh ya udah berarti kamu nggak ikut ya, kataku gitu. Terus kata dia, iya aku nggak ikut, kata dia gitu. Nah ngomongnya males, terus bising banget, bising. Kamu di mana sih, kataku gitu kan. Tiba-tiba tak mati. Aku yang kataku gitu sambil amatikon sedih itu. Ini udah jam 4 loh, kataku gitu. Kok nggak ada yang ke rumah gitu. Terus Abah nelpon, pakai telepon rumah itu kan. Teh, kata Abah gitu. Udah ada yang ke rumah belum? Belum. Terus kata Abah, sini teh ke rumah Abah, kata Abah gitu. Akhirnya aku ke sana. Duduk dulu teh, katanya gitu, kataku. Udah kayak tamu aja, kataku gituin. Orang rumah sendiri juga aku gituin kan. Udah dari situ aku ke kamar aku lah yang di rumah Abah itu, ke dalam kamar. Lagi asik-asik gitu teh. Hati menggelisah tapi aku orangnya seserian be, ya kata seserian be kan. Terus udah gitu sama Abah diginiin. Nih, kata Abah. Adenya ngechat. Kata adenya, teh kayaknya nggak jadi ke rumah deh. Kayak dapat bom atom. Langsung, kenapa diundur apa gimana gitu ya. Terus kata adenya itu, orang si A-nya juga nggak pulang dari semalam. Katanya si A-nya nggak pulang dari semalam. Aku langsung nelfon dia, nomornya nggak aktif. Kataku, kemana ya, kataku gitu. Aku orang yang nggak pernah nekat naik angkot kemana? Ke rumah dia. Oke. Pada saat itu juga sore itu ya. Mau maghrib. Terus apa yang didapat ketika udah sampai? Kosong, sepi rumahnya. Nggak ada orang tuanya ada. Atau apa? Ada tetangganya. Si tetangganya ini laki-laki ini tetangganya yang anak Marawis juga. Jadi dia ini dulu pernah suka sama aku. Si kakak ini lebih baik mundur terus ngasih aku ke dia. Dulu dia pernah ngomong gini, hati-hati ya, gitu. Gue nyimpen buat lu, hati-hati. Syukur lu jadi sama dia, katanya gitu. Kalau enggak lu hati-hati. Aku pas lihat muka dia langsung ingat omongan dia gitu. Oh, langsung terus, flashback tuh. Ketemu dia langsung nyurucut aja air mata. Dia cuma senyum, kata dia. Kenapa? Katanya. Lu nyari siapa? Nyari dia. Semalam nggak ada touring. Kata aku, sama siapa kak? Gitu, kata dia. Sama teman-teman dia gitu. Udah sini lu duduk, kata dia. Kan dia mau ngontrak ya. Pokoknya ini depan rumah si calon aku. Ini kontrakan. Oh, berarti emang samping-sampingan. Iya. Nah, jadi dia kontrakan ujung. Ini rumahnya jadi kelihatan lah gitu. Terus ini duduk. Nah, mamahnya si kakak ini keluar. Jangan sana yang nyari siapa, kata. Ini si AA
dari semalam pergi aja gitu, sekeluarga emang mah, kataku kan manggil mama ke itunya. Enggak, dia doang katanya gitu, sama temennya, temen touringnya kata. Terus ini pada kemana, pada ngebesan. Itu siapa? Maksudnya Keluarganya nggak tahu ngebesan kemana, pada ngebesan aja. Sampai ya udah deh, aku tungguin sampai jam 9 malam. Di luar rumahnya, kan di seberang dia rumah bibinya. Mau ke rumah bibinya ternyata pada ngebesan, namanya sekeluarga kan. Terus kata aku gini, mah hari ini tadi siang tuh Bijul bilangnya kemana mah, katanya mau ngebesan gitu. Bukan mah, itu mau ngelamar aku, kata aku gitu. Astagfirullahaladzim, katanya gitu. Itu si kakak yang pernah suka sama aku sampai melongo. Lu nggak cerita sama gua, kata dia gitu kan. Emang dia nggak ngomong. Kata dia. Gua kira lu tuh datang ke sini mau minta balikan. Nah, kataku, minta balikan gimana, kataku gitu. Dia bilang dari 3 bulan yang lalu lu sama dia udahan nong, kata dia gitu. Kata, ya Allah, di situ lemes banget ya, langsung lemes. Lagi megang pop es. Pop esnya aku jatuhin aja, bukan aku jatuhin secara nggak sengaja sama aku dijatuhin, dibanting. Iya, emosi lah iya, ya. aku langsung duduk, langsung nangis di situ. Dapat jam 9:30 malam, datanglah keluarganya. Aku langsung salaman sama ibunya, sama bapaknya juga, sampai bapaknya, deh Neng. Bapaknya mah ke aku langsung ngusap kepala. Ibunya gitu, Ibunya sinis ya. gitu. Kata aku, Bu, aku gituin. Terus adenya, di si Teteh kesini. Itunya ibunya itu, uminya apa ibunya gitu, yang masih satu saudara. Dedek, katanya gitu, masuk, katanya gitu kan. Kataku ya, aku langsung nengok gini ke si kakak yang pernah suka sama aku itu. Aku nengok gini, kata dia, udah sono gitu, samperin, dia tanya. Terus kata uminya, geus peuting cenah, udah malam cenah, ka kamar heula lah cenah.